Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sekarang tolong dirapikan dan duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, bagus sekali. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Rafa hadir, Kiki hadir, Nisa hadir, Ani hadir, Ahtar hadir, Dewi hadir. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi hari ini. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dari Sumpah Pemuda. Apakah kalian masih ingat pengertian dari Sumpah Pemuda? Wah, bagus sekali. Kalian masih ingat dan sudah memahaminya. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu tentang mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita membuka bukunya halaman 10. Di sini mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti contoh tata tertib di sekolah. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu tata tertib di sekolah? Nah, Ibu akan menjelaskan. Tata tertib di sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Nah, contoh dari tata tertib sekolah yaitu ada banyak. Ibu akan memberikan contoh gambar tata tertib di sekolah. Ini contoh gambar tata tertib di sekolah. Contoh yang pertama yaitu gambar tata tertib di sekolah berpakaian rapi. Contoh yang kedua yaitu gambar tata tertib di sekolah berjabat tangan atau salaman dengan guru. Berarti kita harus menghormati semua guru. Nah, dari sini apakah kalian sudah memahami tentang tata tertib di sekolah? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Pengertian dari norma itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, macam-macam norma itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi, negara, dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Yang keempat yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Nah, adapun contoh dari 4 macam-macam norma tersebut. Ibu ada gambar contoh dari 4 macam-macam norma di masyarakat. Yang pertama yaitu contoh norma agama. Contoh norma dari agama yaitu pada gambar di sini, kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Contoh yang kedua yaitu contoh norma hukum, yaitu kita harus menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Contoh yang ketiga yaitu contoh norma kesusilaan, kita harus menghargai sesama manusia. Contoh yang keempat yaitu contoh norma kesopanan, kita harus menghormati orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, seperti guru yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang norma-norma yang ada di masyarakat serta contoh tentang macam-macam norma yang ada di masyarakat? Alhamdulillah, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok untuk berdiskusi dan mencari contoh-contoh lain dari norma-norma masyarakat dan tata tertib di sekolah. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan diskusi kelompoknya? Kalau sudah, jawaban kalian ditaruh di meja Ibu ya. Ibu akan mengecek jawaban kalian satu persatu. Nah, dari sekian banyak jawaban kelompok masing-masing, kalian sudah memahami tentang tata tertib dan macam-macam norma di masyarakat. Nah, anak-anak, waktunya sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Tugas di rumah yaitu mempelajari materi selanjutnya dan jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.